Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Sri Putra SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 6 Sejunjung, Kabupaten Sejunjung, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, angkatan yang ketiga, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran uji kinerja. Saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran ini di kelas 12 IPA dengan materi pernikahan dalam Islam bagian kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hak huruf. Baik, anak-anak semuanya, kalau ada sampah-sampah ataupun yang masih kurang rapi, tolong rapikan sebentar dulu ya, biar kita persiapan untuk belajar lebih baik. Oke, baik. Silakan ketua kelas, kita berdoa sebelum mulai. Dulu siap. Belum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah, terima kasih ketua. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak akan mencek dulu kehadiran kita semuanya ya. Ade Liana, hadir. Ana Amelia, hadir. Dea Ananda, Dewi Andriani, Dian, hadir. Fadila Khairunisa, Fauzan Ababil, Hayatun Nisa, hadir. Irdi Fetli, hadir. M. Alfarezi Pratama, mana dia? Saya sekarang. Oh, hadir ya. Oke. M. Farid Arde Putra, hadir. Fahdani, hadir. Sepia Andini, hadir. Sinta Talia, hadir. Sri Ayu Destianisi, hadir. Semangat hadir. Wahyu Putri Marhadi, hadir. Wanda Kurnia Putri, hadir. Weli Ana. Oke. Berarti yang tidak hadir satu orang ya. Kita doakan mudah-mudahan yang satu orang M. Alfarisi Pratama ini bukan karena dia malas ke sekolah, tapi mungkin ada sesuatu hal yang mungkin membuat dia nggak bisa ke sekolah ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak memberikan motivasi untuk kita semuanya bahwa tidak lama lagi kita akan menghadapi ujian USP, ujian satuan pendidikan USP. Itu kalau tidak salah dari hasil evaluasi rapat kemarin itu tanggal 13 Maret kamu sudah ujian. Otomatis anak-anak semuanya, tolong, waktu kamu sangat singkat, waktu sangat padat, materi kita masih banyak, jadi tolong tidak ada lagi yang alfa, tidak ada lagi yang tanpa keterangan. Hadirlah dan persiapkan diri menghadapi USP. Diri kita semuanya dalam menghadapi USP. Oke ya.
Baik, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semuanya, siapa yang masih ingat materi kita pekan kemarin? Oke, Haris. Pekan kemarin kami mempelajari tentang tataran pernikahan. Ya. Jadi pernikahan adalah akadnya menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dan sesuai dengan syariat Islam. Nikah ada bermacam jenis, ada nikah siri, ada nikah mut'ah, ada poligami, dan ada pula monogami. Semuanya kita kasih aplaus untuk teman kita ya. Baik, anak-anak semuanya, kemarin kita sudah buka materi tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam ini adalah materi di kelas 12. Tujuannya sebenarnya bukan kamu untuk cepat nikah, tidak, tapi agar kita semuanya mengetahui ilmu-ilmu tentang fikih pernikahan. Karena kelas 12 itu adalah paling dekat dengan yang namanya pernikahan. Karena siapa tahu nanti tamat SMA nanti ada yang mau nikah, ada yang kuliah, ada mungkin kerja. Maka ini tujuan materi ini bukan untuk kita disuruh cepat nikah, tidak ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk pembelajaran yang materi fikih nikah, tapi yang keduanya. Nah, maka mari kita lihat untuk pembelajaran hari ini. Oke, baik. Baik anak-anak semuanya, pada fikih pernikahan bagian kedua ini, apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari? Coba perhatikan ke depannya. Coba lihat tayangan di depan. Pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Oke. Lanjut. Lalu apa tujuan pembelajaran materi kita tentang pernikahan hari ini? Kita akan mempelajari tentang yang pertama, kita akan menguraikan apa yang dimaksud dengan mahram, menganalisis mahram dan jenis-jenis mahram. Yang kedua adalah menelaah tentang kewajiban suami dan istri. Yang ketiga adalah tentang pernikahan yang terlarang atau yang haram dalam Islam. Yang keempat adalah kita dapat mengetahui atau menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Maka untuk itu anak-anak semuanya, apa pengalaman belajar yang kita dapatkan hari ini? Pertama, anak-anak nanti akan Bapak bagi menjadi dua kelompok, kelompok satu dan kelompok kedua. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis gambar. Nanti akan Bapak tayangkan gambar di depan. Kamu analisis gambar itu, kemudian kelompok satu nanti ada tugas yang kedua, yaitu tentang mahram dan macam-macamnya. Kemudian juga pernikahan yang terlarang dalam Islam. Kelompok dua nanti akan menganalisis gambar juga, bagaimana menurut pendapat kelompok dua. Kemudian kewajiban suami istri, hak kewajiban dan kewajiban suami istri. Kemudian hikmah pernikahan dalam Islam. Oke ya. Baik. Sekarang coba lihat ke depan. Nah, ini sudah lihat
Nah, itu ada dua gambar. Yang mana satu gambar tentang seorang pria, seorang laki-laki menikahi adik kandungnya. Yang ada kejadian di Jawa. Yang kedua, di gambar kedua, seorang istri mempunyai 5 orang suami. Yang mana suaminya ini ternyata kakak beradik. Lebih gila lagi kan, lebih edan lagi. Dan ini bagaimana menurut pandangan Islam? Nanti silahkan dianalisis menurut pemahaman kamu secara umum. Oke ya? Baik. Nah, untuk itu kita duduk berkelompok dan kita bahas dalam kelompok itu. Kemudian nanti silakan tampilkan hasil diskusi kelompok nanti bergantian ya. Oke. Baik, sekarang saatnya kita duduk berkelompok. Ya, silakan lanjutkan kelompok yang kemarin. Ya. يا من صليت بكل الأنبياء. Nah, baik anak-anak semuanya, sudah duduk berkelompok ya. Nah, baik. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD lembaran kerja peserta didik. Dan ini ada tugas-tugas kita di kelompok ini. Silakan kamu isi kelompok. Nanti tolong ditampilkan setelah Bapak silakan ya. Kelompok satu. Ya. Selanjutnya ini kelompok kedua. Nah, baik anak-anak semuanya, coba perhatikan ke depan. Nah, tugas kamu adalah yang pertama adalah analisis gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi. Oke, tugas kelompok 1 adalah silakan analisis gambar yang Bapak tampilkan di depan. Ya. Kemudian yang kedua adalah coba menganalisis makna pengertian mahram dan macam-macam mahram. Tugas nomor 2. Dan yang ketiga adalah coba dianalisis tentang pernikahan yang terlarang atau pernikahan yang haram dalam Islam. Paham? Paham ya? Oke, baik. Silakan mulai berdiskusi. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2 tugas anak-anak semuanya adalah pertama, silakan analisis sama dengan kelompok 1 tadi gambar yang ada. Kemudian yang kedua, silakan nanti analisis tentang kewajiban suami dan istri. Oke? Dan yang ketiga, tugas kamu adalah menganalisis hikmah pernikahan dalam Islam. Oke ya? Oke, ada pertanyaan? Pas? Pas. Baik. Silakan anak-anak semuanya, Bapak kasih waktu lebih kurang 20 menit. Ya, 20 menit. Dan silakan. Oke. Jangan lupa nama anggota dibuatkan. Oke, usahakan semuanya aktif terlibat ya, bantu-bantu. Jangan lupa di LKPD tolong bikin nama kelompoknya siapa-siapa saja. Kemudian isi lengkap-lengkap pertanyaan jawaban dari Oke ya. Ya, baik. Iya, ada nikah dengan syarat nanti Fauzan Racun. Oke, ada yang ragu? Oh, ada ragu lupa. Teman. Oke. Yang apa
anak-anak semuanya, sudah habis waktu kita 20 menit. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Baik. Nah, sekarang kita akan tampilkan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan nanti kelompok 1 tampilkan 1 orang. Pertama, analisis gambar yang Bapak tampilkan. Yang kedua, tentang pengertian dan macam-macam mahram. Yang ketiga adalah tentang pernikahan yang terlarang atau yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil menganalisis gambar 1 dan 2. Gambar 1 yaitu menjelaskan tentang seorang laki-laki yang menikahi adik kandungnya sendiri. Sedangkan gambar kedua yaitu menjelaskan tentang seorang perempuan yang memiliki 5 suami. Dapat disimpulkan bahwa dari gambar 1 dan 2, hukum pernikahan tersebut adalah haram dan dilarang dalam Islam karena dia menikahi mahramnya sendiri. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Kita kasih aplaus. Nah, untuk masalah gambar nanti Bapak jelaskan karena nanti bagaimana juga pendapat kelompok 2 ya. Silakan untuk soal nomor 2 lanjutkan penjelasannya atau analisisnya. Silakan. Mahram karena nasab atau keturunan atau tali darah, contohnya bapak atau ibu kandung dan seterusnya ke atas atau kakek nenek. Yang kedua, anak laki-laki atau perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, cucu atau cicit. Saudara laki-laki atau perempuan kandung sebapak atau seibu. Saudara laki-laki atau perempuan dari bapak ibu. Anak laki-laki atau perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan. Yang kedua, mahram karena perkawinan, contohnya mertua, menantu, dan anak tiri. Yang ketiga, mahram karena sepersusuan, contohnya ibu yang menyusui, saudara dan saudara sepersusuan. Oke, baik. Kita kasih aplaus untuk perwakilan kelompok 1. Baik, anak-anak semuanya, Bapak kasih penjelasan dulu tentang analisis yang telah dibuat oleh kelompok 1 ya. Oke. Mahram. Mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dengar, kamu gak muhrim saya. Padahal itu sebenarnya salah istilahnya, bukan muhrim, tapi mahram. Apa beda muhrim dengan mahram? Kalau muhrim itu adalah orang yang memakai pakaian ihram pergi haji atau umroh. Kalau mahram, orang yang haram untuk dinikahi. Nah, siapa-siapa saja mereka? Nah, kita akan bahas. Mahram itu ada berapa tadi? 3. Yang pertama, mahram karena nasab, karena keturunan, karena hubungan tali darah. Siapa mereka? Nah, coba Anda perhatikan ke depan. Nah, oke. Siapa yang mahram karena sebab keturunan atau nasab? Pertama, bapak atau ibu kandung kita atau orang tua kita dan seterusnya ke atas. Apa maksudnya ke atas? Orang tua dari orang tua kita, kakek-kakek kita, nenek kita dan seterusnya ke atas itu mahram kita. Paham? Yang kedua adalah anak laki-laki atau anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Anak laki-laki perempuan cucu cucunya punya anak lagi, cicit punya anak lagi dan seterusnya ke bawah itu haram. Oke? Paham ya? Oke, baik. Yang ketiga adalah saudara laki-laki, saudara perempuan baik sekandung, baik sebapak maupun seibu atau tiri misalnya. Oke ya, ini juga haram dalam Islam. Yang keempat
saudara laki-laki atau saudara perempuan dari bapak atau ibu kita. Nah, bapak kita punya saudara, ibu kita punya saudara, maka itu haram hukumnya untuk dinikahi. Yang kelima, anak laki-laki atau anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan kita. Kalau saudara perempuan kita punya anak, apa nama kita tuh? Ponakan, itu haram dinikahi ya. Nah, itu untuk mahram. Yang kedua apa tadi? Mahram karena pernikahan atau perkawinan. Siapa saja mereka? 1. Menantu. 2. Mertua. Nah, beberapa bulan terakhir ini dunia publik Indonesia dihebohkan dengan perselingkuhan antara seorang menantu dengan mertua. Ini memang dunia kita ini sudah tua ini, sudah mau kiamat. Kenapa? Karena sudah sudah di luar dari kewajaran seorang menantu berselingkuh dengan mertuanya sendiri, mengkhianati istrinya, yang mana istrinya itu anak dari mertuanya itu. Wow. Kemudian yang ketiga, mahram karena perkawinan adalah anak tiri. Nah, anak tiri itu kenapa dia bisa dia haram, bisa tidak? Kenapa? Kalau seandainya bapak menikahi seorang janda, punya anak 1 perempuan, kalau mereka sudah berhubungan suami istri, maka kalau mereka bercerai, maka nggak boleh menikah. Tapi kalau seandainya mereka belum menikah, belum berhubungan suami istri, mereka cerai, menikah antara bapak ini dengan mantan anaknya tadi, mantan anak tiri, itu boleh saja, tapi kemungkinan kecil. Karena kasus ini rasanya akan dapat izin dari ibu kandungnya kan. Oke, baik. Dan yang ketiga, mahram kenapa tadi yang ketiga? Sepersusuan. Dan ini pun haram dalam Islam. Lanjutkan soal nomor 3. Silakan kelompok 1. Itu pernikahan yang tidak sah atau terlarang dalam Islam. Ya. 1. Pernikahan dengan syarat imbalan. 2. Nikah kontrak. 3. Pernikahan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. 4. Pernikahan dengan perempuan dengan beberapa orang laki-laki. 5. Pernikahan bagi perempuan yang masih ada masa iddahnya. 6. Pernikahan dengan orang yang berbeda agama atau kafir. 7. Pernikahan dengan orang yang mahram. 8. Pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari 4 perempuan. 9. Pernikahan sejenis atau homoseksual atau lesbian. 10. Pernikahan dengan hewan, jin atau benda-benda tertentu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Kita kasih amplop. Baik. Bapak jelaskan tentang pernikahan yang terlarang. Nah, dalam Islam itu ada pernikahan yang boleh, ada pernikahan yang terlarang. Kalau pernikahan yang boleh, pernikahan yang mana? Pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau pernikahan yang terlarang, itu ada juga. Itu artinya haram dalam Islam ya. Coba Nanda perhatikan ke depan. Pernikahan yang terlarang itu ada setidaknya beberapa macam. Coba kita analisa satu persatu. Pertama, pernikahan dengan syarat imbalan atau disebut dengan istilah nikah mut'ah. Siapa yang tahu nikah mut'ah? Nikah kontrak. Misalnya dalam ijab kabul, saya nikahi anak bapak dengan mahar seperangkat sholat selama 2 tahun tunai. Nggak boleh, karena itu seolah-olah pernikahan itu permainan yang tidak sakral jadinya ya. Maka dalam Islam nikah mut'ah, kawin kontrak haram. Oke? Lanjut. Ada yang ketiga, pernikahan ketika sedang haji atau umroh atau masa iddah. Paham itu? Kalau ada kita dalam haji umroh
atau masih ada masa iddah. Masa iddah apa kemarin? Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk dia menikah lagi. Kalau masih ada masa iddahnya, maka perempuan haram untuk menikah. Lanjut. Pernikahan dengan orang yang berbeda agama. Nah, ingat, lihat syarat dan rukun kemarin apa? Dia harus beragama Islam. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kalau dia berbeda agama, sah? Tidak sah atau haram. Lanjut. Pernikahan dengan mahram. Nah, yang contoh-contoh yang kita analisis tadi, itu nggak boleh. Nah, kita dari pelajaran yang kita analisis hari ini, siapa saja mahram kita tahu ya. Nah, itu jangan dinikahi. Lanjut. Menikahi perempuan lebih dari 4. Nah, ini syariat Islam. Poligami itu laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari 1. Maksimalnya 4, nggak boleh lebih. Nah, kemudian yang berikutnya menikah sejenis. Homo. Ini luar biasa ini. Lesbian. Ini sudah punya komunitas tersendiri ya. Ketika Piala Dunia kemarin kamu lihat, itu mereka punya komunitas yang suka sejenis itu dengan lambang pelangi, dan mereka ini pengen diakui oleh dunia keberadaan. Dan ini Islam sudah dari dahulu mengharamkan pernikahan sejenis. Baik, itu bahasan untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus terlebih dahulu. Baik, sekarang kita tampilkan untuk kelompok 2. Kelompok 2, analisis gambar, kemudian kewajiban suami istri, dan juga hikmah pernikahan. Silakan. Baik, silakan. Pada gambar 2 menjelaskan seorang wanita menikahi 5 laki-laki yang bersaudara. Dalam Islam dikenal dengan pengantin dan hukumnya juga haram karena bisa merusak keturunan dan tidak diketahui lainnya siapa bapak biologis dari anak. Ya, benar. Baik, kita kasih aplaus. Baik, anda semuanya. Setelah Bapak perhatikan, oke, nomor 1, kita Bapak perbandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, itu sama ya analisisnya. Bahwa gambar yang pertama tadi itu adalah gambar pernikahan seorang laki-laki yang menikahi adik kandungnya sendiri, dan ini haram. Itu kalau dalam istilah lain namanya incest, pernikahan satu darah, satu tali darah. Dan ini haram ya. Yang kedua adalah gambar yang menunjukkan seorang istri yang menikah dengan 5 orang laki-laki. Yang lebih gilanya lagi adalah laki-laki ini kakak beradik semuanya. Ini kan luar biasa ini. Pertama, menikah, jangankan menikah lebih dari banyak 5 orang, menikah lebih dari 1 saja bagi seorang perempuan, 2 orang suami tidak boleh. Itu disebut dengan Islam poliandri. Kemudian apalagi ini menikah 5 orang suami. Lebih gilanya lagi adalah mereka ini kakak beradik lagi. Kejadiannya di mana? Di India. Dan ini menurut Islam sangat-sangat dimurkai oleh Allah dan dilarang. Nah, oke. Ada yang mau tanya untuk gambar ini? Pas? Baik, kita lanjutkan soal yang kedua. Silakan. Kewajiban suami dan istri. 1. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya, memimpin dan membimbing serta mendidik istri dan anak-anaknya ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, anda semuanya benar yang disampaikan oleh rekan kita tadi dari kelompok 2. Terima kasih Ayu. Kita coba perhatikan ke depan. Ya, nah, oke. Hak kewajiban suami istri. Hak suami kewajiban dari istri. Hak istri kewajiban dari
suami. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, pertama kewajiban suami. Ini yang laki-laki, calon-calon yang akan jadi suami ini. Coba perhatikan. 1. Memberikan nafkah. Nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami itu, ya, nafkahnya itu adalah perhatian, pendidikan, kasih sayang, sandang, pangan, papan. Nah, memimpin dan membimbing anak dan istrinya. Nah, karena ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Dia jadi pemimpin bagi istri dan anak-anak. Jangan sampai si suami ini justru dia yang dikendalikan oleh istrinya. Karena dalam Islam laki-laki pemimpin. Lanjut yang ketiga, bergaul dengan cara yang ihsan atau baik. Gak boleh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Berikutnya, kewajiban istri. Yang jelas kewajiban istri adalah taat kepada suaminya selagi ketaatan itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Membantu suami mendidik anak-anak. Jadi sebenarnya mendidik anak-anak ini adalah kewajiban utamanya oleh suami. Nah, lalu si istri dia membantu peran suami mendidik anak-anak. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Silakan. Wassalam. Yang ketiga akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu ketenangan dan ketentraman, cinta kasih dan sayang. Yang keempat akan memenuhinya kebutuhan lahir, seksualitas dan batin manusia sesuai dengan perintah Allah. Yang kelima mendapatkan keturunan yang sah dan jelas nasabnya. Kasih aplaus. Nah, baik. Kita sudah sampai di penghujung ini. Hikmah pernikahan. Dengan menikah itu ada beberapa hikmah yang kita dapatkan. Nah, coba perhatikan ke depan anak-anak semuanya. 1. Karena pernikahan itu adalah perintah Allah, akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Coba perhatikan ke depan. Sakinah apa artinya? Sakinah itu artinya ketenangan, kasih sayang. Cara itu karena itu mendekati kita dari perbuatan zina. Rahmah apa? Kasih sayang. Yang keempat adalah karena akhlak atau agamanya. Maka kata Rasulullah, pilihlah yang akhlak dan agamanya yang baik, karena dia akan menuntunmu ke surga. Oke, anak-anak semuanya? Oke, baik. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi pembahasan kita hari ini, ada nggak yang ragu atau ingin bertanya? Ada yang tanya? Silakan. Oke, baik. Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya. Kalau dalam pernikahan, syarat nikah kemarin syaratnya apa? Pasangan atau mempelai laki-laki, mempelai perempuan harus beragama Islam. Nah, sekarang kalau ada, misalnya gini, kalau kamu ingin nikah dengan saya, kamu harus masuk agama saya. Berarti kan intinya ini murtad ini. Maka bagaimana hukum dalam Islam? Hukumnya adalah haram. Kalau ada yang seperti ini, cari yang lain. Karena sebagai tugas dari Bapak, silakan kerjakan latihan yang ada di buku paket halaman 154. Silakan. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Oke, baik. Siap semuanya? Siap ya? Baik. Nah, sekarang tolong kumpulkan latihan yang sudah Bapak suruh tadi. Kumpulkan ke depan. Tolong perwakilan kelompok 1 Bapak sini, kelompok 2 Bapak sini. فديتك سيدي صلاة. Baik anak-anak semuanya, setelah Bapak periksa hasil latihan kamu semuanya,
Alhamdulillah semuanya tuntas. Kita kasih aplaus semua ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, silakan Anda. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari tadi, yaitu tentang mahram. Mahram adalah orang yang dilarang dinikahi. Macam-macam mahram terbagi menjadi 3. 1. Mahram karena nasab, 2. Mahram karena perkawinan, 3. Mahram karena sepersusuan. Pernikahan yang dilarang di dalam Islam: 1. Pernikahan kontrak, 2. Pernikahan sejenis, 3. Pernikahan karena makna mawaddah warahmah, 4. Mendapatkan keturunan yang sah dan jelas nasabnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Wendy. Ya, kita kasih aplaus. Baik, Anda semuanya, benar yang disampaikan oleh rekan kita tadi, teman kita tadi, bahwa hari ini kita sudah banyak belajar tentang bab pernikahan, bahwa pertama mahram terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Oke, mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami materi ini dan menambah wawasan kita tentang bab fikih pernikahan. Oke, sebelum kita tutup, Ananda tolong dicatat di buku catatan PR di rumah, kerjakan halaman 155, 156, kumpulkan pekan depan ya. Pekan depan kita masuk materi baru tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi tolong baca-baca tentang sejarah perkembangan Islam Indonesia. Nanti kita akan bahas itu bersama-sama, kita diskusikan. Baik, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا.